Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan dua cara dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dilakukan saat ini untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengumumkan cara honorer diangkat jadi aparatur sipil negara di 2023. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini telah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia usulan untuk perubahan rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang tersebut adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Yang menjadi permasalahan, rancangan undang-undang ini terus bergulir dan berdinamika sehingga pada tahun 2023 ini khususnya di awal tahun itu belum disahkan ataupun ditetapkan. Nah, rekan-rekan sekalian perlu mengetahui sampai dengan saat ini ada cara yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Apalagi di sisi lain, saat ini diketahui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran di tahun 2022 yang lalu, yang mana salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penghapusan dan masa kerja tenaga honorer hanya sampai dengan 28 November tahun 2023. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang membatalkan surat edaran ini, sehingga rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu masih tetap akan dilaksanakan. Nah, rekan-rekan sekalian, menyikapi hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melakukan langkah-langkah kebijakan sampai dengan saat ini terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Kedua cara itu ya ini membuka seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini. Kedua cara ini merupakan cara yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan honorer tahun 2023. Untuk pengangkatan secara langsung menjadi PNS sesuai dengan apa yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu belum dilaksanakan oleh sampai dengan saat ini. Rancangan perubahan undang-undang tersebut masih dibahas dalam persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi yang menjadi kabar baiknya bahwa rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara tersebut merupakan salah satu dokumen prioritas yang dibahas dalam program legislasi nasional tahun ini. Rekan sekalian, Aswar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa semua telah berproses pada persiapan pengusulan formasi dalam seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil pada tahun ini. Menpan mengungkapkan bahwa seleksi ASN 2023 akan memberikan kesempatan bagi talenta digital. Tentu saja tenaga honorer hingga fresh graduate memiliki peluang. Yang perlu diketahui bersama bahwa pemerintah juga sudah menetapkan 4 kebijakan prioritas dalam seleksi CPNS tahun 2023 maupun P3K. Yaitu yang pertama adalah fokus kepada pelayanan dasar, yang kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital, yang ketiga adalah merekrut CASN secara selektif, dan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sedangkan dalam kesempatan sebelumnya, Menpan Aswar Anas juga mengungkapkan daftar yang jadi prioritas diangkat jadi aparatur sipil negara tahun 2023, yaitu untuk prioritas CPNS, yaitu hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis tertentu lainnya. Sedangkan untuk prioritas formasi P3K, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian dua cara yang telah dilakukan oleh Kemenpan dalam hal penataan tenaga honorer. Baru kedua cara ini yang telah dilakukan, yakni penerimaan seleksi pegawai negeri sipil dan penerimaan P3K. Untuk penerimaan P3K, hal itu juga telah dilakukan pada akhir tahun 2022 kemarin. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, pada saat seleksi penerimaan P3K ini terdapat beberapa syarat yang
tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar tenaga honorer karena mempersyaratkan sisi kompetensi, yakni sertifikasi keahlian dan beberapa syarat yang lainnya. Selain itu juga formasi juga tidak disediakan untuk sebagian besar tenaga honorer karena pemerintah daerah sangat selektif dalam memberikan formasi P3K ini, oleh karena mempertimbangkan sisi kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.